Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Jangan lupa subscribe. Oke, baik. Kali ini saya mau menunjukkan kepada teman-teman tentang sebuah gantungan kunci seperti ini. Ini terbuat dari akrilik ya. Bagian belakang tuh warna coklat itu adalah lapisannya. Belum saya buka memang supaya tidak tergores-gores. Dan kira-kira seperti ini bentuk gantungan kuncinya. Terbuat dari akrilik dan itu bagian atas dilapisi oleh resin dan stiker dan resin. Nanti teman-teman kita lihat bisa lihat di video ini, jangan di skip supaya bisa tahu semuanya. Oke, sekarang kita siapkan dulu bahannya. Di situ ada akrilik ya, akrilik yang belum saya lepas tuh, masih ada lapisan coklatnya. Nah, dan ini juga masih belum saya lepas lapisan coklatnya, dan yang ini sudah saya lepas, dan ini yang sudah siap ditempel seperti ini. Pertama kita lepas dulu lapisan coklatnya, lalu kita ambil stikernya, kita tempel. Kita coba ya. Nah seperti ini, kita keker dulu kiri kanan atas bawahnya, kita coba, lalu kemudian kita jepit pakai jepitan kertas. Dan jepitan kertasnya udah saya lapisi dengan kertas supaya tidak merusak stiker. Dan stikernya kita coba buka. Kita buka stikernya. Dan bagian paling bawah kita gunting untuk membantu dalam proses penempelan. Kita urut. Lalu kita buka jepitannya. Kita lepas pelan-pelan. Iya. Kita tarik lapisan bawah dan seperti ini ya. Sudah seperti ini. Nah, nanti kita coba lagi sekali lagi. Ya. Kita coba sekali lagi. Kita ambil lagi stikernya. Dan itu stikernya lebih kecil daripada akriliknya ya. Itu saya kurangin 4 mili. Ya, kita ukur, kita pasin, terus kita tempel dengan kita jepit maksudnya. Terus lapisan paling belakang kita gunting lagi. Digunting supaya proses penempelannya lebih mudah dan lebih akurat gitu. Ya, sudah ada beberapa yang saya tempel, dan ini saya skip, langsung saya percepat. Dan kita siapkan meja yang dilapisi oleh kaca tuh ya. Lalu kita susun di atas kaca tersebut. Loh, kenapa di atas kaca? Karena kaca itu lebih rata daripada kayu. Kita susun. Saya menyusunnya tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang ya. Supaya dalam penyiraman resin ini bisa lebih aman. Kalau ada resin yang tumpah, tidak terkena sebelahnya. Tetap saksikan terus, jangan di skip supaya bisa tahu semua prosesnya. Dan sebenarnya ini pun mudah, teman-teman bisa buat sendiri di rumah. Kita susun. Yang sebelah kanan atas itu sengaja saya bikin miring, buat variasi aja sebenarnya. Nah sekarang proses pencampuran resin. Dan kita perhatikan gelas itu ada 2 garis ya. Garis yang bawah itu resin. Perbandingannya 3:1. 3-nya itu resin. Kalau saya mengukurnya pakai sendok, 3 sendok makan resin. Dan garis paling bawah itu, nah itu yang saya tunjuk itu resin tuh. Sudah 3 sendok makan takarannya. Nanti sekarang kita isi untuk garis yang paling atas, yaitu katalis. Kita isi katalisnya sebanyak 1 sendok. Itu sudah saya tandai ya di gelas itu ya, sudah saya ukur. Nah setelah itu tinggal kita aduk. Bagian atas katalis, bagian bawah resin. Oke, kita aduk. Aduk supaya rata. Kira-kira 1 menit boleh ngaduknya, atau 2 menit boleh, supaya rata. Kita aduk sampai rata, dan jika sudah rata
kita siram. Nah, sebelum disiram ke akrilik itu, kita diamkan dulu. Setelah diaduk, kita diamkan 10 menit supaya lebih kental. Setelah itu baru disiram. Dan saya menyiramnya pakai sendok kecil supaya nggak tumpah-tumpah. Walaupun di atas meja itu sudah ada beberapa yang tumpah ya. Kalau bisa diperhatikan, boleh diperhatikan tuh ada yang tumpah sedikit. Ini proses penyiraman resin dengan menggunakan sendok. Kita pelan-pelan ya, hati-hati dalam menyiramnya supaya meminimalisir tumpah-tumpah. Dan mejanya juga harus tetap rata karena ini kita bermain di cairan. Kalau cairan itu miring sedikit aja udah tumpah. Maka kita harus pelan-pelan. Siram lagi. Nah, ini adalah penampakan sudah diresin semua. Dan kita lihat di bagian atas kaca itu ada tumpah-tumpahan resin. Dan setelah disiram semuanya, kita bakar bagian atas. Nah, itu tujuannya adalah untuk menghilangkan gelembung-gelembung. Setidaknya meminimalisir supaya gelembungnya tidak banyak. Dan ini adalah proses yang harus dikerjakan begitu ya, pembakaran ini, supaya gelembung-gelembungnya berkurang. Bahkan sampai hilang sama sekali nggak ada gelembung-gelembungnya. Dan ini rada susah, terutama gelembung-gelembung yang sudah ada di dasar tuh. Di dasar resin agak susah dihilangkannya. Pelan-pelan bakarnya. Kita bakar semua sampai rata. Bagian atas sudah dibakar, ini tinggal bagian bawah aja yang dibakar. Oke, sekarang mohon maaf, ini proses berikutnya ada penutupan. Setelah diresin tadi, disiram tadi, setelah disiram terus dibakar, lalu penutupan, ditutup. Tujuannya supaya tidak masuk debu. Tetapi saya menggunakan name tag itu ya, bukan gantungan kunci. Karena ketika proses pembuatan gantungan kunci itu ini nggak terekam. Proses nutup ini nggak terekam. Saya menggunakan triplek dan menggunakan kain. Kainnya apa aja bebas. Yang penting bisa menutup. Sehingga debu-debu tidak masuk. Dan ini adalah jadinya setelah diresin. Jadi dari meja kaca tadi kita cabut, kita ambilin ketika sudah kering, dan ini keringnya adalah 8 jam sampai 10 jam. Lumayan lama. Dan proses berikutnya adalah pelubangan untuk gantungan kuncinya. Saya menggunakan mata bor ya, mata bor 2 mili. Dan bornya itu bor kecil untuk prakarya, bukan untuk bangunan. Kalau bor buat bangunan itu kan terlalu besar ya. Saya menggunakan bor kecil aja. Sudah cukup itu pun. Lalu kita proses pemasukan rantai gantungannya. Ya, ini adalah prosesnya. Dan kita membutuhkan sebuah tang untuk menjepit, merapatkan. Oke, kira-kira seperti itu. Kita coba sekali lagi. Yang ini sudah saya lubangin pakai bor. Jadi penggunaan bornya saya rasa teman-teman bisa semua kok, gampang. Nggak terlalu sulit. Yang penting ada bornya, mata bornya juga tajam, tidak patah. Kalau patah perlu diasah. Dan setelah ringnya masuk ke rantainya, kita coba jepit lagi pakai tang.
kita bor lagi, karena bagian ini belum saya bor. Dan ini sangat mudah ya, jika teman-teman mau coba membuat, boleh silahkan di rumah, mungkin mau berkreativitas sesuai keinginan bisa. Jadi gambarnya apa aja boleh, gambarnya suka-suka apa aja boleh, sangat mudah. Tetapi memang waktunya rada lama karena proses pengeringannya itu, pengeringan resinnya rada lama. Setelah dijepit sudah jadi kira-kira seperti ini tuh.